Perkenalkan, nama saya yang Dinanti dengan NPM 20120111177. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu istilah dan pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah istilah yang berasal dari dua kata, yaitu anjak yang artinya beralih atau pindah, dan juga piutang yang artinya tagihan sejumlah uang. Dari dua kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa anjak piutang adalah pengalihan piutang dari pemiliknya ke pihak yang lain. Dahlan Siamat mendefinisikan anjak piutang sebagai transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan factoring. Kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan di transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Nama saya Agustiti Tarenta dengan NPM 20120111069. Di sini saya ingin menjelaskan nomor 2 tentang bentuk hukum dari perusahaan anjak piutang dan status hukumnya sebagai perusahaan pembiayaan. Bentuk hukum dari perusahaan anjak piutang ialah perseroan terbatas atau koperasi yang berstatus badan hukum sebagai perusahaan pembiayaan. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. Jenis badan usaha ini dilakukan dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Selanjutnya, koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dan juga adapun dasar hukum anjak piutang yang mengacu pada pasal 2 dalam keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 yang mana meresmikan anjak piutang sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Nama saya Diandra Herunisa dengan NPM 20120111399. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3 dan 4. Nomor 3, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang itu ada 3, yaitu perusahaan anjak piutang atau faktor, klien atau supplier, dan nasabah atau customer atau juga biasa disebut dengan debitor. Faktor adalah perusahaan anjak piutang yang menawarkan jasa anjak piutang, sedangkan klien merupakan pihak yang menggunakan jasa dari perusahaan anjak piutang tersebut, sedangkan nasabah itu merupakan pihak yang mengadakan transaksi terhadap klien. 4. Mekanisme dalam anjak piutang. Dalam mekanisme anjak piutang itu diawali dengan adanya transaksi jual beli barang ataupun jasa suatu perusahaan dengan sistem pembayaran kredit. Kemudian, pihak kreditur akan mengajukan anjak piutang kepada perusahaan anjak piutang jika pada aktivitas usahanya membutuhkan modal dalam waktu yang dekat. Perusahaan kreditur akan memberikan atau menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang sebagai jaminan pinjaman modalnya. Sehingga penagihan akan dilakukan oleh perusahaan anjak piutang kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak debitur dengan kreditur. Setelah perusahaan debitur atau klien mengajukan anjak piutang, maka pihak kreditur tersebut berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Ketika semua permasalahan hutang piutang itu telah selesai, maka perusahaan anjak piutang akan membayar piutang yang dimiliki pihak kreditur dengan diskonto sesuai tanggung jawabnya. Mekanisme anjak piutang akan disesuaikan berdasarkan jenis terjadinya resiko terjadinya anjak piutang yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Terdapat beberapa jenis anjak piutang dengan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan jumlah piutang perusahaan klien. Mekanisme anjak piutang untuk tagihan dan promes. Kegiatan anjak piutang tidak hanya perihal pembelian piutang milik perusahaan klien, melainkan dalam transaksi tagihan dan promes. Anjak piutang untuk tagihan merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh perusahaan supplier kepada pembeli customer secara kredit jangka pendek atau menengah. Nantinya jumlah dari
tagihan tersebut akan dijual kepada perusahaan anjak piutang atas kesepakatan dan sepengetahuan customer. Kemudian, perusahaan anjak piutang berhak atas tagihan piutang tersebut. Anjak piutang untuk promes merupakan anjak piutang yang melibatkan pihak lain, di mana pihak ketiga itu adalah bank. Dalam mekanisme anjak piutang promes, seorang pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli disertai dengan penerbitan promes atau sebagai tanda atau surat bukti kepada penjual, sehingga penjual dapat mendiskontokan kepada perusahaan anjak piutang lainnya. Nomor 5 yaitu hubungan hukum dalam pembiayaan anjak piutang berdasarkan perjanjian yang terjadi. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan anjak piutang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak menurut pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini merupakan kewenangan mengikat yang dipatuhi oleh para pihak. Hukum juga harus memberikan perlindungan kepada pihak-pihak khususnya perusahaan anjak piutang atau factor yang memiliki resiko yang tinggi. Posisinya sangat mudah terancam dan juga rapuh apabila tidak ada jaminan perlindungan hukum dari kemungkinan kegagalan dalam penagihan hutang tersebut. Kegagalan penagihan hutang tersebut dapat berakibat pada perusahaan anjak piutang yang menanggung kerugian. Dalam konteks bisnis ini memang merupakan faktor dan resiko, namun yang tidak dapat diterima adalah ketika pelanggan dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian anjak piutang yang telah disepakati. Mengingat bentuk perjanjian anjak piutang atau factoring ini adalah berbentuk perjanjian standar atau perjanjian baku, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan klausul-klausul perjanjian tersebut hendaknya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam rangka mewujudkan perjanjian anjak piutang yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi kepentingan para pihak.